Salam, selamat hari Minggu. Sebelumnya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita hingga kita datang ke rumah-Nya yang kudus ini dengan tidak kurang satu apapun. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah penyembahan kepada Tuhan. Dan kita akan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Kita awali ibadah kita pada malam hari yang indah ini dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan 3, Bukalah Gapura Indah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul dan bersekutu di tempat ini, memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami, dan kuatkanlah hati kami, agar kami berkelakuan sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 332, ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-23 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebagaimana biasa kita akan membacanya secara bergantian. Amos 5 ayat 18 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Mengenai hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tanangnya ke dinding, seekor ular menagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan Allah, janganlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, mari kita sejenak merenungkan dan mengingat segala apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak menyenangkan bagi keluarga, sesama teman dan sesama saudara, terlebih Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami,
karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3. Mari kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk baru buat hidup kita yang ditulis di dalam hukum Taurat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya, hukum Taurat yang ke-6. Jangan kau membunuh. Yang ke-7, jangan kau berzina. Yang ke-8, jangan kau mencuri. Ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2, kasih setiamu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 sampai 3, bila nanti Yesus datang. Bila nanti Yesus datang menyata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya telah percaya pada intan permata di mahkotanya. Dikumpulkan di satu permata tercinta, yang dibasuh disucikan dengan darahnya. Tiap orang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada kita di ibadah minggu kita malam hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita boleh membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai di situ pembacaan teks firman Tuhan buat kita. Tema kita pada hari ini adalah saling membangun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk sejenak berpikir dan membayangkan ketika ingin membangun suatu rumah ataupun gedung yang mewah, atau kita katakanlah sebuah bangunan. Apakah mungkin hal itu dikerjakan oleh satu orang saja? Lalu kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan hidup jemaat Tesalonika yang mengingatkan kita bagaimana kesinambungan akan kehidupan kita di masa kini. Tentu Rasul Paulus memiliki latar belakang yang sangat jelas yang harus kita ketahui, mengapa dia mengirimkan surat dan mengapa dia menasehati jemaat Tesalonika dan mengingatkan mereka melalui hari kedatangan Tuhan. Jemaat Tesalonika pada masa itu merupakan jemaat yang masih mengalami krisis moral. Mengapa mereka masih mengalami krisis moral? Situasi
yang hidup dalam kemiskinan menjadikan mereka sebagai seorang pencuri pakaian. Jadi pada masa itu, ketika seorang mencuci pakaian atau sedang mandi di sebuah sungai atau aliran air yang jernih, maka pakaian yang sedang ditaruh di tepian atau di batu itu akan dicuri dan diambil oleh orang lain. Lalu kita membayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana nasib orang yang pakaiannya dicuri ataupun diambil itu. Dia harus pulang tanpa menggunakan pakaian. Itulah krisis moral yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Maka pencurian itu adalah hal yang begitu hits pada masa itu di jemaat Tesalonika. Maka ini juga menjadi landasan Rasul Paulus mengingatkan mereka melalui penantian seseorang akan kedatangan hari Tuhan. Mungkin kita juga sudah sering mendengar pengibaratan hari kedatangan Tuhan itu sering disamakan seperti pencuri di malam hari. Dan itu tidak hanya kita temukan dalam 1 Tesalonika ini, tetapi kita bisa menemukan dalam kitab-kitab lain seperti pada kitab Wahyu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk flashback sebentar kepada kehidupan mungkin 10 atau 20 tahun yang lampau. Tentang hari kedatangan Tuhan, banyak orang yang menerka-nerka, banyak orang yang membuat catatan ataupun menjadikan itu sebuah sejarah dan membuat itu menjadi sebuah film. Seolah-olah mereka yang paling mengetahui kapan hari Tuhan. Bahkan ini juga kita temukan dari kalangan orang Batak. Bukan hanya orang luar saja. Seorang bernama Mangapit Siboya, dia membuat sekte Pondok Nabi. Lalu dia mengatakan kepada seluruh pengikutnya bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan terjadi pada tanggal 10 November 2003. Tapi sekarang sudah 2023. Kita belum melihat secara bersama hari kedatangan Tuhan itu. Inilah sifat manusia. Sifat ataupun karakter manusia ketika dia merasa ada kepintaran atau memiliki IQ yang cukup bagus, dia coba membuat penemuan-penemuan atau menjadikan sebuah terkaan-terkaan. Manusia memiliki cara pandang yang berbeda tentang hari Tuhan ini. Ada manusia yang memandang hari Tuhan ini kiranya bisa dia terka, kiranya bisa dia percepat. Tapi ada pula manusia yang melihat hari Tuhan ini dengan sudut pandang kiranya hari Tuhan ini bisa diperlambat. Saya belum selesai kuliah, saya belum menikah, saya belum punya anak, saya belum mapan, saya belum kaya. Lalu dia mengatakan, Tuhan jangan dulu kiamat, jangan dulu datang Tuhan untuk kedua kalinya. Karena semua pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini belum saya miliki. Seolah-olah kita bisa mengundur waktu Tuhan. Seolah-olah kita bisa mengatur waktu Tuhan. Apakah dipercepat, apakah diperlambat. Lalu ada juga manusia yang memiliki sudut pandang bahwa ya sudahlah, jalani saja, bodoh wae. Datang-datang, enggak. Toh hidup harus berjalan. Dari ketiga sudut pandang ini,
saya berharap kita tidak ada di ketiganya. Saya berharap kita tidak ada yang mencoba menerka-nerka. Dan saya berharap tidak ada kita yang coba merayu, meminta dispensasi pada Tuhan tentang hari Tuhan dengan pengunduran waktu. Saya juga berharap tidak ada di antara kita yang acuh tak acuh, peduli tak peduli tentang penantian hari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, iman merupakan segala sesuatu dari apa yang tidak kita lihat. Kita bisa percaya kepada semua isi Alkitab ini bukan karena kepintaran dan logika kita. Itu semua berangkat dan berdasarkan daripada iman. Maka jangan katakan saya tidak mau tahu, saya tidak peduli, saya pengennya begini, saya pengen dipercepat, saya pengen diperlambat. Itu bukan wujud dari orang Kristen yang hidup di dalam iman yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita terapkan melalui perjalanan kehidupan jemaat Tesalonika ini dan kita di kehidupan kita pada masa kini? Dikatakan dengan jelas bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan membawa kegelapan, kita bukan lambang dari kegelapan, kita bukan anak-anak malam. Kedatangan Tuhan yang diibaratkan pencuri di malam hari mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan yang kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi detik demi detik. Lalu apa upaya kita sesuai dengan tema kita, saling membangun? Saya tadi sudah buka di awal firman Tuhan ini. Dapatkah seorang diri membuat bangunan yang bagus, bangunan yang layak? Mari kita bayangkan bahwa bangunan itu adalah keselamatan. Maka ketika kita ingin sampai pada keselamatan itu bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, saling menasehatilah, saling membangunlah satu dengan yang lain. Itunya perbedaan kita, Manginang. Orang Kristen itu terlebih dahulu telah menerima karya daripada Tuhan, maka dia pun di dalam kehidupannya harus memperlihatkan karya itu. Maka jangan tidak peduli kalau seorang bapak ingin melihat anaknya juga bersama-sama dengan dia kelak di kerajaan surga, maka nasihatilah anak itu jika dia salah. Maka topanglah dia dalam segala kelemahan-kelemahannya. Begitu juga yang berteman, bersahabat. Kalau kamu ingin melihat temanmu, sahabatmu bersama denganmu nanti di kerajaan surga, nasihati dia. Mungkin dalam kehidupan saat ini banyak yang membuat kita lengah, tertidur, terlena dengan keadaan. Karena kerap kali ketika kita sedang aman-aman saja, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak wanti-wanti dengan apapun yang mungkin mengancam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan berbaju jirakan iman dan kasih. Adakanlah keadilan dalam kehidupan kita. Adakanlah pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai wujud orang-orang yang setia dalam menanti hari kedatangan Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini benar-benar menggugah hati kita untuk tidak lagi hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, saling membangun. Kata saling ini
tidak bisa seorang diri. Tidak ada orang yang bisa menjadi superhero dalam setiap kegiatan-kegiatan, apalagi soal pembangunan. Tapi jadilah orang-orang yang mencintai tim, mau menjadi tim yang luar biasa. Itulah wujud dari orang Kristen yang benar-benar saling memperhatikan, saling menasehati, dan saling membangun satu dengan yang lain. Kiranya kita diingatkan untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap melakukan kasih di dalam kehidupan kita sebagai wujud orang yang hidup di dalam Tuhan, dan jangan sekali-sekali kita menerka-nerka, jangan sekali-sekali kita menghambat atau tidak peduli, tetapi jalanilah kehidupan ini dengan setia bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, agar kelak ketika hari Tuhan itu datang, yang kita tidak ada yang tahu, kita sampai pada kerajaan surga bersama dengan orang yang kita kasihi melalui nasihat dan upaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan untuk tidak menganggap diri kami seorang superhero. Tetapi kami tidak mampu hidup seorang diri. Untuk itu berikanlah di dalam hati dan pikiran kami untuk senantiasa mencintai perkumpulan dan persekutuan Kristen. Jangan biarkan kami menjauhkan ataupun mengasingkan diri dan lebih dekat pada dunia ini Tuhan. Kiranya dunia yang tak menentu tantangan yang akan terjadi ini, kami bisa melewatinya dengan tetap berjaga-jaga dan kami tetap setia, adil, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong umat-Mu yang lemah ini. Di dalam kelemahan inilah maka kekuatan Tuhan terlihat di kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa ditopang oleh kuasa Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak terang yang jauh daripada kegelapan. Biarlah kami mampu bercahaya di dalam kehidupan kami, memberi dampak positif bagi sekitar kami. Bapa yang baik, kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih yang boleh hadir pada ibadah malam hari ini, secara khusus kepada rekan-rekan kami yang mungkin dalam pendidikan dan merantau ke kota Medan ini. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang berikan mereka sukacita dan memberkati keluarga mereka dimanapun berada. Begitu juga yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan lancarkan, Tuhan berikan rezeki sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Bapa yang baik, kami juga senantiasa mendoakan gereja-Mu ini, GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhan mengizinkan gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami menyadari Tuhan, bahwa gereja ini adalah jalan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan ingin dengan setia mengikuti Yesus di dalam kehidupannya. Begitu juga para pelayannya Tuhan, Kau berkati, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, kesatuan dan kerendahan hati, sehingga kami menyadari bahwa kami adalah seorang hamba yang terpanggil dan terpilih untuk melayani umat Tuhan melalui gereja yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak dan kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Serta pakailah hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 ditambah ayat 3. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan kita tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesemua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memberikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.